Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Ratnasari dengan NPM 2104011400055 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang berbicara untuk keperluan akademik. Yang pertama yaitu konsep berbicara untuk keperluan akademik. Berbicara itu sendiri adalah keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. Salah satu ciri khususnya adalah fana atau transitori. Kefanaan yang artinya keberlangsungan yang terbatas. Hal itu menjadi karakteristik bicara sehingga sulit memberi penilaian untuk berbicara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berbicara merupakan kemampuan yang kompleks yang melibatkan beberapa aspek yang beragam dan perkembangannya beriringan dengan perubahan dan pergantian masa atau zaman, sehingga membentuk perkembangan yang berbeda dengan kecepatan perkembangan yang berbeda pula. Namun secara garis besar, kegiatan berbicara dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, berbicara di depan muka umum atau public speaking, ataupun berbicara pada individu. Lalu yang kedua yaitu berbicara pada konferensi atau conference speaking, atau berbicara dalam kelompok yang meliputi yaitu yang pertama, seminar kelompok, baik formal ataupun tidak formal. Lalu yang kedua yaitu prosedur parlementer, dan yang ketiga yaitu debat. Dalam kegiatan berbicara itu sendiri sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun dalam hal ini yaitu berbicara untuk keperluan akademik. Selanjutnya yaitu dalam konsep berbicara untuk keperluan akademik. Berbicara dalam akademik atau ilmiah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun ketika kita ingin berbicara, terutama ketika kita berbicara di depan muka umum, ketika melakukan presentasi atau bahkan seminar, ketika kita dipercaya oleh orang-orang terpenting. Namun seringkali di antara kita merasa kurang pede atau nervous. Dalam hal ini beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk mengatasi nervous ketika akan tampil di depan muka umum, yaitu yang pertama, memerlukan persiapan dan keterampilan. Lalu yang kedua yaitu berada dalam lingkungan akademik atau lembaga pendidikan. Lalu yang ketiga yaitu pembicaraan dilandaskan pada ilmu pengetahuan atau hal-hal yang bersifat ilmiah. Dan yang terakhir yaitu corak bahasa yang digunakan harus bersifat reproduktif, impersonal, dan baku. Mungkin di antara kita banyak yang bertanya apa itu reproduktif, impersonal, atau baku. Baik, reproduktif itu sendiri artinya penerima pesan harus menerima pesan yang benar-benar sama dengan yang dimaksud oleh pembicara. Lalu yang kedua yaitu impersonal. Impersonal artinya kata ganti perorangan harus dihilangkan dan diganti dengan kata ganti yang universal. Misalnya, saya bermaksud melakukan eksperimen dalam penelitian ini. Kalimat ini salah ketika kita ingin tampil di muka umum. Yang benarnya yaitu penelitian ini berbentuk eksperimen. Lalu yang ketiga yaitu baku. Baku yaitu baik dalam struktur kalimat, kosakata maupun pelafalan bahasa. Karena dalam hal ini yaitu dalam situasi resmi. Lalu yang berikut yaitu persiapan berbicara. Persiapan berbicara dalam hal ini ketika kita ingin tampil di depan muka umum atau mengikuti acara formal atau ilmiah.
Yang pertama yaitu meneliti masalah, yang kedua menyusun uraian, dan yang ketiga mengadakan latihan. Meneliti masalah dapat dilakukan, yang pertama yaitu menentukan maksud. Menentukan maksudnya dalam hal ini yaitu apa yang ingin kita sampaikan. Lalu yang kedua menganalisis pendengar dan situasi. Dan yang ketiga yaitu memilih dan menyempitkan topik. Menyempitkan topik dalam hal ini yaitu menyampaikan tujuan secara singkat, padat, dan jelas. Lalu yang kedua yaitu menyusun uraian. Menyusun uraian dapat dilakukan yang pertama yaitu mengumpulkan bahan. Lalu yang kedua yaitu membuat kerangka uraian. Lalu yang ketiga menguraikan secara detail. Dan yang terakhir yaitu mengadakan latihan. Hal ini sangat penting ketika kita ingin tampil, yaitu harus berlatih terlebih dahulu. Berlatih dalam hal ini yaitu berlatih dengan suara yang nyaring, agar para audiens atau pendengar dapat menerima pesan yang ingin kita sampaikan dan memahaminya. Lalu yang berikut yaitu contoh berbicara untuk keperluan akademik. Contoh berbicara untuk keperluan akademik yaitu presentasi. Presentasi digunakan untuk menyampaikan pesan, ide, atau informasi kepada audiens. Lalu, presentasi ini dapat dilakukan dengan bantuan visual atau alat bantu lainnya, misalnya dengan menggunakan PPT, grafik, ataupun gambar. Dan ketika kita presentasi, perlu kita perhatikan bahwa materinya harus sederhana, jelas, dan ringkas. Lalu yang berikutnya yaitu aspek-aspek penggunaan bahasa Indonesia ketika berbicara dalam situasi formal. Aspek yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, menggunakan bahasa baku. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan bahasa yang umum dipakai di masyarakat atau oleh masyarakat atau audiens. Namun perlu diperhatikan yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan ejaan. Lalu yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan audiens. Dan yang ketiga menggunakan bahasa yang tidak menyinggung perasaan pendengar atau audiens. Yang keempat yaitu menggunakan bahasa yang efektif. Yang kelima, menggunakan istilah yang relevan dengan topik yang dibahas. Dan yang keenam yaitu memperhatikan informasi atau pesan yang benar dan bermanfaat bagi pendengar ataupun audiens. Baik, sekian presentasi saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi saya kali ini sangat berguna dan bermanfaat bagi para penonton.